Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut dengan kisah misteri yang lainnya. Penulis berkata, "Halo teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak di sini." Di kisah kali ini penulis @penulismalam94 minta maaf jika ada kata-kata yang menyudutkan suatu daerah tertentu. Dalam kisah pesugihan ini juga akan bercerita dari 4 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama ini dari penulisnya ya, dan keluarga sendiri. Ya, saksinya lah. Sudut pandang yang kedua dari Pak Usman. Sudut pandang yang ketiga dari Mbak Mia. Sudut pandang yang ketiga dari Mbak Min. Semoga di kisah ini terdapat nilai-nilai pesan moral dari cerita ini yang baik, bisa buat pelajaran bagi kita semua. Yang baik ya. Yuk kita gas ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sebelumnya Mimin akan sedikit jelasin dulu ya. Setelah MM bercerai dari PP, beberapa tahun kemudian MM ini memutuskan menikah lagi dengan PNS yang sedang berdinas di JT. Otomatis MM dan aku pun ikut pindah juga ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Ketika Mama membeli rumah di perumahan Kota M, di mana perumahan ini berdampingan dengan kampung warga yang kebanyakan pernah melakukan pesugihan nih teman-teman. Hal menegangkan lain ternyata saat almarhum ayah tiri dan aku mengontrak di salah satu rumah warga. Ternyata dia ini juga pelaku pesugihan. Berlatar di tahun 08 sampai 09 ya. Saat aku naik ke kelas 2 SMP, aku diajak pindah sama MM ke Kota M. Yang kala itu status MM sudah menikah dengan PNS. Singkat cerita, pas aku pindah ke Kota M, rumah yang dibeli MM ini belum jadi ya, masih 60% pengerjaan. Jadi MM tuh mama ya. Jadi mama dan ayah tiriku memutuskan buat cari kontrakan dulu sekitar perumahan tersebut. Alasannya ya, biar enggak jauh kalau mau ngontrol ke rumah yang sedang dibangun ini. Setelah dibantu sang mandor keliling kampung sekitar, barulah ketemu satu-satunya rumah yang bisa dikontrakin per bulan. Rumah itu gak besar, gak kecil juga, cukup sedang aja. Ada 3 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi. Kamar mandinya di luar rumah ya, tapi masih bersebelahan. Kemudian 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga. Ini yang punya rumah juga masih tinggal di rumah itu ya. Jadi ya kita ini kayak ngekos mungkin jatuhnya ya. Karena kita hanya pakai 2 kamar. 1 kamar buat aku dan 1 kamar buat mama beserta almarhum ayah tiriku kala itu. Di awal semua seperti baik-baik aja. Gak ada hal-hal yang mencurigakan. Si pemilik rumah ini sebut aja Ibu M. Sangat baik banget. Beliau ini janda. Anaknya 1 sudah menikah dan tinggal agak jauh dari Ibu M ini. Pekerjaan Ibu M adalah tukang sayur keliling dengan membawa tampah di atas kepalanya. Sayur-sayuran yang biasa dijajakan pun tergolong sederhana dan biasa-biasa saja. Hal menarik lain, ketika sudah beberapa hari kita tinggal di rumah itu, ternyata Ibu M ini buta huruf, nggak bisa berhitung dan sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Dia cuma pakai bahasa Jawa seumur-umur. Untungnya adik Ibu M ini tinggal bersebelahan di rumah itu.
pernah mengenyam pendidikan walaupun hanya di bangku SD. Jadi, untuk mempermudah komunikasi, Mama juga meminta adik Ibu M, sebut saja Ibu S ya. Ibu S ini ikut bantu-bantu Mama di rumah Ibu M sebagai ART harian. Keterbatasan bahasa nggak membuat Ibu M ini berhenti menunjukkan perhatiannya ke keluarga kami. Contohnya, sayur yang baru ia beli dari pasar sebagian Ibu M ini sisihkan untuk keluarga kami sebelum ia jajakan kembali keliling kampung. Bahkan sering pula ia memberikan kudapan-kudapan yang ia beli khusus untuk kami. Menurut adiknya Ibu S, wajar jika kakaknya berbuat demikian karena Ibu M merasa kembali memiliki keluarga. Ibu M juga menganggap Mama seperti anak perempuannya sendiri. Sebelum keluarga kami menyewa rumah Ibu M itu sangat kesepian karena anak laki-laki satu-satunya hanya menjenguknya setahun kali, atau dikala sang anak hanya ingin meminta uang. Singkat cerita, sebulan berlangsung. Tidak ada hal aneh atau mencurigakan. Hanya saja terbesit pertanyaan kami, apa isi dari balik pintu yang terkunci yang ada di dalam kamar mandi? Sempat aku tanya ke Mama, itu pintu yang ada di dalam kamar mandi ruang apa ya? Tetapi Mama sendiri tidak tahu dan mencoba menerka-nerka. Mungkin itu gudang kali. Aku pun percaya aja. Memang karena di rumah itu nggak ada gudangnya. Keanehan muncul ketika di malam-malam tertentu Ibu Marni ini menggunakan tampah yang biasa dipakai jualan di atasnya disimpan kemenyan. Beberapa macam kue-kue pasar dan bunga taman. Tampah itu ia bawa ke dalam kamar mandi. Dan ketika ia keluar kamar mandi, sudah tidak terlihatnya lagi oleh kami. Ia membawa keluar kembali tampah itu. Ketika aku penasaran, aku masuk ke kamar mandi pun gak ada bekas-bekas si kemenyan. Oh, mungkin dia simpan di dalam ruang di balik pintu yang terkunci itu. Terkaku dalam hati. Kejadian itu pun Mama sempat tanyakan kepada sang adik Ibu Sumi, tentang apa yang diperbuat oleh kakaknya. Sang adik menjelaskan jika awalnya sang kakak adalah orang yang selalu kekurangan setelah kematian suaminya. Ia harus membesarkan sendiri anak laki-laki satu-satunya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, karena menurutnya ia adalah orang yang bodoh karena buta huruf dan tidak bisa berhitung. Sesekali ia menerima pekerjaan kasar seperti menjadi buruh tani, tetapi karena keterbatasannya, seringkali ia ditipu oleh si pemberi pekerja. Upah yang ia dapat seharusnya 15.000 per hari, tetapi hanya diberikan 2.000 rupiah saja. Oleh karena itu, Ibu Marni memilih untuk berdagang sayur keliling kampung saja, berharap kejujuran dari orang-orang sekitar yang ia kenali tak akan tega jika harus menipunya. Tetapi nyatanya, masih ada saja yang berbuat licik. Karena keterbatasan dari Ibu Marni, kian hari dagangannya semakin merugi. Tak jarang sang adik pun harus ikut menyatroni, membantunya menyatroni satu persatu pembeli sayur yang tak jujur kepada kakaknya, sekedar meminta kembali kekurangan uang atau kelebihan kembalian uang dari belanja sayur. Hingga pada suatu ketika, muncul 2 orang yang mengaku dari kota, mendatangi rumah demi rumah warga yang ingin mendapatkan kekayaan, maka mereka akan mengantarnya ke Gunung K. Tak hanya mengantar, tetapi mereka pun akan memberikan panduan sampai dengan pesugihan itu berhasil. Saat itu dengan tipu daya dan mulut manis 2 orang marketing dajjal berhasil mempengaruhi hampir sebagian besar dari warga kampung. Bagaimana tidak? Dari awal marketing dajjal itu berkata, jika hal tersebut bukanlah pesugihan yang meminta tumbal nyawa, melainkan aji-ajian pengasihan yang sama sekali tidak berseberangan dengan syariat Islam. Dasar marketing dajjal. Sontak, tawaran itu disambut baik oleh Ibu Marni ini. Walaupun sebenarnya sang adik sudah berkali-kali memperingati untuk tidak ikut ke Gunung K. Inilah teman-teman, pentingnya pengetahuan dan iman. Biar tidak salah kaprah ya, makanya pada ngaji. Singkat cerita,
sang kakak beserta beberapa ibu-ibu maupun bapak-bapak dari desa itu diangkut menggunakan pick-up buntung menuju Gunung K. Orang mah seharusnya berbondong-bondong ke pengajiannya. Ini malah berbondong-bondong menuju kesesatan. Aduh. Sesampainya di tempat tujuan, langsung Ibu Marni dan beberapa lainnya diantar ke Sang Kuncen untuk melakukan perjanjian. Ibu Marni hanya menuruti saja apa yang diperintahkan oleh Sang Kuncen, tanpa ia sadari sendiri akan mengerti syarat dan ketentuannya. Ia hanya ingat, kala itu ia diminta mempersiapkan kemenyan, dupa, berbagai macam kue-kue pasar, dan kembang setaman yang disimpan di dalam ruang kosong. Sepulangnya dari Gunung K, Ibu Marni melakukan semua apa yang diminta Sang Kuncen, dan ketika malam ia bermimpi didatangi sosok makhluk yang berkepala kerbau. Sosok itu berkata kepada ibu itu harus tetap berjualan berkeliling seperti biasa. Tetapi uang yang ada di dalam dompetnya akan dilipat gandakan setelah ia pulang ke rumah. Terlarut dalam kesenangan itu, Ibu Marni nampaknya lupa, atau memang ia tidak mengerti jika ia harus tetap memberikan sesaji kepada makhluk itu. Sehingga beberapa waktu keramat yang digunakan sebagai pemujaan ia lewati begitu saja dan tidak pernah diberikannya syarat sesajen itu lagi. Di suatu malam, Ibu Marni diberi mimpi jika ia dibawa oleh manusia berkepala kerbau ke sebuah ruang gelap. Kaki dan tangannya dirantai, mulutnya berteriak keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia hanya diberikan makanan yang seperti, maaf, kotoran manusia. Ruang itu gelap, bau dan menjijikan. Bau busuk menyengat penciuman, dan setiap ia lapar diberikannya tai itu lagi. Ibu Marni bercerita entah berapa lama mimpi itu, tetapi seakan ia tidak pernah bisa tersadar dalam mimpinya sendiri. Ibu Sumi menambahkan, jika sang kakak mengalami gangguan jiwa. Ia berteriak-teriak seperti hewan yang mengamuk, melepaskan pakaiannya, dan berjalan telanjang. Sempat hampir 1 minggu sang kakak hilang. Dan untung saja ia ditemukan duduk di bawah pohon besar alun-alun kota M, yang mana jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah. Segera oleh adik, kakaknya dijemput dan dirawat seperti biasa. Tetapi ia malah sering marah dan meronta-ronta. Beberapa kali dibawa ke Pak Kiai untuk diobati, tidak membuahkan hasil juga. Ketika berobat di Kiai yang ketiga, sang kakak diberi saran untuk kembali ke Gunung K, karena ada perjanjian gaib yang menurut sang Kiai dibatalkan oleh satu pihak. Segera Ibu Sumi mencari kembali 2 orang marketing Dajjal dengan berpura-pura jika ia berminat melakukan perjanjian itu. Akhirnya sang adik menemui Kuncen. Kuncen itu menjelaskan jika sang kakak tidak mengikuti syarat dan ketentuan dari perjanjian, hingga sosok itu mengambil jiwanya untuk dijadikan budak. Ibu Sumi menghibah kepada Kuncen untuk kembali menyembuhkan kakak yang ia cintai. Dengan adanya negosiasi yang alot, diputuskanlah sang kakak harus membayar mahal dengan menyembelih seekor kepala kerbau yang ditanam. Dan di hari-hari keramat, lupa ya teman-teman itu kapan tepatnya, tapi salah satunya tiap-tiap Selasa Kliwon, ia harus kembali memberikan sesaji. Setelah menyembelihkan seekor kerbau dan kepalanya ditanam, sang kakak perlahan mulai sadar dan kembali normal seperti saat ini. Cerita dari Bu Sumi membuat mama almarhum ayah tiriku saat itu ketakutan. Kita gak mau salah satu dari kita nantinya jadi tumbal. Tetapi Ibu Sumi menjamin dengan penuh keyakinan tidak akan terjadi apa-apa kepada diri kami, karena memang perjanjian itu hanya terikat oleh jiwa dari Ibu Marni dan keturunannya saja yang harus meneruskan kembali ritual-ritual itu seumur hidup. Kalau tidak akan kembali menjadi gila.
Ibu Sumi pun memohon kepada kami agar tidak pindah karena sang kakak begitu menyayangi keluarga kami. Takutnya kalau kami tiba-tiba pergi dengan alasan itu, Ibu Marni akan menjadi sedih dan terganggu kejiwaannya. Entah bagaimana kami pun memilih untuk tetap tinggal di rumah Ibu Marni. Mungkin karena rasa sayang kepada Ibu Marni, kami pun tak tega untuk segera pergi dari tempat itu. Betul adanya, memang kami sama sekali tidak diganggu oleh sosok kepala kerbau itu, ataupun diberi penampakan horor. Kami seolah terbiasa dengan pemandangan persiapan ritual di hari-hari keramat yang dilakukan oleh Ibu Marni. Bagi kami, Ibu Marni adalah seseorang korban ya dari kejahatan para marketing Dajjal. Singkat cerita, setelah kami pindah ke rumah yang baru rampung, Ibu Marni juga masih sering datang berkunjung. Tangan kami masih terbuka lebar dengan kehadiran Ibu Marni yang sudah seperti nenek atau ibu bagi kami. Dan di bagian ini cerita pesugihan dari sudut pandang Pak Usman. Pak Usman adalah sopir pribadi di rumah kami. Rumah Pak Usman berada di kampung sebelah perumahan kami. Saat itu aku selalu diantar jemput ke sekolah oleh Pak Usman. Aku juga akrab sama Pak Usman ini karena memang istrinya juga guru mengaji aku ya. Hampir setiap pagi di jalan gak jauh dari perumahan, aku melihat nenek-nenek membawa karung besar berisikan plastik botol minuman. Entah sejauh apa nenek itu berjalan tanpa beralas kaki dan kemana tujuan akhirnya? Pak, tolong berhenti sebentar mobilnya. Loh, ada apa, Den? Saya mau turun menghampiri nenek itu. Segera aku turun dan sedikit berbagi rezeki yang aku punya. Setelah aku masuk ke dalam mobil, Den, gak usah dikasih nenek itu, waktu mudanya dia jahat. Loh, memangnya kenapa, Pak? Tanyaku penasaran. Den, tahu pesugihan gak? Nenek itu dulu ikut pemujaan pesugihan bebek. Sebenarnya sih sama Den kayak babi ngepet, cuma dia mujanya bebek. Oh, lalu bagaimana, Pak? Iya, jadi dulu waktu pas Pak Usman kecil, di kampung cuma dia satu-satunya yang sudah punya TV. Bukannya digunakan untuk menonton bersama, tapi hanya untuk buat bahan pamer, Den. Kita anak-anak kecil gak boleh sekedar ikutan nonton. Dan lagi, dia punya toko kelontong besar. Semua ada, Den, di toko itu. Warga yang mau berhutang malah sering gak dikasih, Den. Apalagi datang ke toko itu juga harus pakai pakaian rapi, Den. Udah seperti mall aja pikirannya mungkin. Tapi anehnya, warga kampung sering kehilangan duit, apalagi saat musim panen. Hingga ketika ada buah bibir, jika si nenek ini dulu punya pesugihan. Saat itu, seringnya kehilangan uang, warga semakin santer terdengar. Tak hanya di kampung Bapak, tetapi sampai ke kampung sebelah. Pada suatu waktu, warga kampung sebelah berhasil menangkap seekor bebek, yang mana bebek itu dianggap bebek pesugihan. Warga kampung sebelah mengadakan pengumuman akan merebus hidup-hidup si bebek keesokan harinya. Sehari sebelum bebek itu direbus hidup-hidup, si nenek menjumpai si orang pintar. Ia akan menebus berapapun biayanya dan akan mengembalikan semua yang sudah hilang dari warga. Naas, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Kini warga mengetahui, ternyata di balik kekayaan yang selalu ia pamerkan, ia dan suaminya adalah pelaku pesugihan bebek. Kini bebek itu direbus di depan mata si nenek. Di saat yang bersamaan, suami dari si nenek yang beberapa hari tidak terlihat ditemukan telah tidak bernyawa dengan luka sekujur tubuh yang mengelupas kulitnya seperti terkena air mendidih. Tak hanya sampai di situ, warga langsung menjarah semua isi toko milik si nenek dan menjarah semua harta benda yang ada di rumah si nenek hingga habislah semua milik kepunyaan si nenek. Rumah dan toko besar itu sudah terjual. Tidak ada lagi yang tersisa. Kini hanya rumah bambu reot tempat bernaung ia dan anak laki-lakinya. Anak laki-laki yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung. Ia pun harus pasrah menerima kenyataan hanya menjadi seorang buruh tambal ban yang sehari-hari pun mungkin tak cukup untuk membeli kebutuhan makanan untuk sang ibu dan dirinya. Di umur yang renta itu, miris, nenek harus bekerja keras sebagai pemulung botol bekas. Tutup cerita
dari Pak Usman. Bagiku sih, aku sama sekali gak peduli dengan latar belakang si nenek dahulu. Karena saat ini keadaan si nenek berada di dalam pahitnya kemiskinan. Dan selama aku lihat nenek itu, aku selalu beri apa yang bisa aku beri. Tak lupa doa agar si nenek selalu diberi kesehatan, agar ia senantiasa bisa mencari nafkah di usianya renta. Dan berikutnya adalah sudut pandang dari Mbak Nia tentang pesugihan ini. Siang hari, sepulang sekolah, aku melihat gak ada siapa-siapa di rumah. Tetangga sebelah yang tahu aku baru aja pulang sekolah menghampiriku dan bilang, "Mama kamu baru aja ke warung Ibu Edi. Tadi titip pesan ke tante, mau beli sayur dulu katanya. Kalau kamu udah lapar, susulin aja mama ke warung." "Oh ya baik, makasih kalau begitu tante," jawabku. Segera, karena udah lapar aku susulin aja mama ke warung Ibu Edi yang gak jauh dari rumah. Warung Ibu Edi ini warung nasi sama warung sayur mentah. Dan benar saja, di situ ada mamaku yang lagi ngobrol-ngobrol sama dua orang ibu-ibu. Sebut saja Mbak Nia sama Mbak Min. Saat itu aku memilih untuk makan langsung di tempat Ibu Edi ini karena lauk yang aku pesen nasi rawon. Kalau yang berkuah gak tahu kenapa kayak enakan langsung makan di tempat. Duh, jadi lapar nih puasa-puasa gini. Karena aku masih makan di tempat, kesempatan mama dan dua orang ibu-ibu lainnya semakin seru bercerita. Hingga aku dengar pembicaraan itu menjurus ke pesugihan. Bu Ye, tahu gak sampean aku juga pernah loh diajak ke Gunung Kak. Saat itu suamiku sudah lama nganggur bu. Jadi pas ada yang ajakin, aku ya mau aja bu. Terus pas di sana aku dibawa masuk ke dalam rumah mbak-mbaknya gitu. Lalu ditanyain, "Apa niatmu sudah bulat?" Tak jawab aja bu, "Sudah mbah." Dan si mbak-mbak itu nanya berulang kali sampai 4 kali. Aku ya sebenarnya kesel bu, ditanya berulang kali. Lalu si mbak bilang, "Baiklah, kalau memang tekadmu sudah bulat, kamu lihat ini. Ada seekor ikan gurame yang harus kamu makan hidup-hidup." Awalnya jijik bu, masa iya saya disuruh makan ikan mentah? Tapi karena saat itu ya wes tak niati aja. Tak ambil ikan gurame itu pas mau tak emplok lah, kok jadi anak bayiku. Wes ndak sido jadinya bu. Aku milih pulang sendiri. Dan sepanjang perjalanan aku istighfar terus dan sholat tobat. Setelah sampai rumah, tutup Mbak Nia. Mama mengangguk-angguk. Ia tidak banyak berkomentar. Kemudian cerita itu ditimpali oleh Mbak Min. "Loh, mendiang bapakku ya melu kayak gitu toh bu. Makanya aku ini sebenarnya agak wedi. Sepeninggal ibu, bapak ini sikapnya jadi aneh-aneh. Jarang pulang. Ketika pulang, ia sering berbicara sendiri. Saya anak satu-satunya sempat curiga, bapak ini ndak waras karena ibu baru meninggal. Tapi kok anehnya yo, bapak juga masih nyambung. Kalau diajak ngomong seperti biasa pokoknya. Hanya suka ngomong sendiri aja. Keanehan lain saat bapak ini suka ngunci diri sendiri di kamar 3 hari 3 malam. Kadang bapak suka membawa sesajen semacam dupa, pewangian, dan bunga yang disimpan dalam kamar. Kamar bapak pun saat itu ndak boleh saya buka lagi bu." "Terus gimana lagi Mbak Min?" pinta mama melanjutkan kembali. "Bapak yang biasa kerja ngangon kuda, ngangon ternak, kini jadi sama sekali nggak bekerja. Malah nih jarang pulang. Sekalinya pulang ya banyak mengurung diri di kamar. Tetapi kalau tak minta duit, bapak selalu ngasih. Nggak seperti biasanya yang bilang, 'Ya nanti ya nak, bapak belum ada uang.' Terus kalau saya habis pulang dari sawah atau kebun, di meja makan suka kelihatan ada makanan yang enak-enak bu. Ayam goreng, daging, dan lain-lain. Pas saya tanya ke bapak cuma bilang, 'Makan aja, itu buat kamu. Kamu gak pernah ngerasain makan enak.' Ya, keanehan demi keanehan pun muncul. Terkadang malam-malam saya suka dengar ada kereta kuda yang berjalan dan berhenti di depan rumah. Lalu ada wangian harum seperti bunga melati dan kamboja di seluruh rumah. Karena saat itu pintu kamar bapak terbuka, sedikit saya coba mengintip.
Ternyata ada seorang wanita cantik luar biasa memakai mahkota dan baju keraton kerajaan zaman dulu sedang dipeluk bapak. Keesokan harinya saya tanya bapak, dan bapak mengakui jika ia telah menikah dengan sebangsa jin. Bukan masalah ingin hartanya banyak, tetapi bapak ingin segera melupakan mendiang ibu. Bapak juga mau memiliki istri yang muda dan cantik untuk menemani hari tuanya. Bapak tutup usia yang ke-70 tahun. Sehari sebelum itu beliau berpesan kalau ia sudah ada yang menjemput, yaitu sang istri dari bangsa jin. Ia meminta segera disiapkan kuburan untuknya. Mendiang bapakku ini tidak sakit, Bu. Sehari sebelum meninggal, ia berpesan seperti itu. Kemudian sorenya sudah meninggal di kamar. Bungkas Mbak Min. Yah, aku membatin. Kok bisa ya? Mereka menceritakan pengalaman itu seperti tidak ada rasa canggung. Mungkin ini yang disebut perkampungan pesugihan, di mana banyak satu dan lainnya terjebak menjadi budak iblis dengan diiming-imingi kemanisan dunia sesaat, sehingga hal tersebut sudah tidak menjadi asing bagi mereka. Dan selesai juga kisah ini saya bawakan. Terima kasih buat sang penulis malam ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau komen. Belum sempat kembali ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di fakta sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.